Saudara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah soal penanganan COVID-19. Dalam keterangannya, Ibas tidak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia bebas dari ganasnya pandemi COVID-19. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksinasi tapi tetap terpapar COVID-19. Ibas berharap pemerintah tidak ragu menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal COVID-19. COVID makin mengganas, keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara menyelamatkan rakyatnya, kata Ibas melalui akun Twitter fraksi Partai Demokrat DPR. Partai Golkar menilai istilah failed nation atau negara gagal yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono tidak tepat. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menyebut pernyataan Ibas tidak etis disampaikan di tengah kerja keras pemerintah menangani pandemi COVID-19. Aceh mengatakan seharusnya semua pihak saat ini bahu-membahu memberikan kontribusi dalam penanganan COVID-19. Di bawah ya. Saya kira pemerintah tidak diam, ya. Semua masyarakat sekarang sedang bahu-membahu, ya. Oleh karena itu, yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme, ya, menumbuhkan semangat bagi masyarakat agar terus memiliki kerja keras, gotong royong, memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Lalu apa maksud dari pernyataan Ibas terkait negara gagal dalam penanganan COVID-19 ini? Sebuah kritik atau masukan dari Partai Demokrat? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kami telah bergabung dengan tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin dan nanti juga akan bergabung anggota fraksi Demokrat di DPR Beni Kaharman. Selamat sore Pak Ngabalin. Selamat sore. Pak Ngabalin, bagaimana Istana menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono wanti-wanti soal failed nation menangani pandemi COVID-19? Ya, terima kasih ya. Saya kira kita tidak punya waktu lagi sekarang untuk harus banyak menanggapi berbagai pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya dua hal. Pertama, akan menurunkan imun kita, dan yang kedua pernyataan-pernyataan yang mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kerja keras tanggal 3 sampai dengan 20 dalam PPKM darurat ini. Saya kira mengganggu nggak sih Pak Ngabalin pernyataan ini di tengah kerja-kerja pemerintah untuk mengatasi pandemi? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Biar saja itu DPR menggunakan hak-haknya untuk bisa terus bersuara. Partai politik juga boleh menggunakan suaranya untuk terus berteriak. Paling tidak juga untuk memberikan motivasi yang terus kita bekerja keras, karena hitungannya bukan 2-3 hari setelah pemberlakuan PPKM darurat ini. Tapi hitungannya itu adalah setelah tanggal 20. Makanya kenapa berkali-kali juga kita selalu mengingatkan bahwa ukuran yang sangat kritis bagi kita itu adalah dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli dalam rangka bagaimana kita mengerahkan seluruh masyarakat di Jawa dan Bali ini untuk benar-benar patuh dan tunduk pada protokol kesehatan, kemudian mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena ini urusannya adalah urusan kita bersama. Masalah yang kita hadapi ini adalah kepentingan kita bersama, sehingga saya berkali-kali juga mengatakan di Kompas TV bahwa kalau hanya mengharapkan pemerintah kemudian masyarakat tidak memberikan respon
dan tidak mendukung Ya. apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini, kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik. Itu penting itu dicampkan baik-baik. Tidak mengganggu, tidak terganggu dengan pernyataan itu, tapi fokusnya adalah bagaimana PPKM ini bisa memberikan dampak yang signifikan ya dalam penanganan pandemi COVID-19. Sudah bergabung bersama kita Pak Beni Harman, anggota fraksi Demokrat di DPR. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Pak Beni, ketika Ibas, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan bahwa jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal atau failed nation dalam menangani pandemi COVID-19. Ini adalah kritik atau masukan sih sebenarnya? Sebetulnya kalau kita lihat ya, nuansa dan substansi statement Pak Ketua Fraksi Demokrat itu adalah masukan. Boleh dibilang ini wake up call lah untuk pemerintah ya. Jadi ini usulan, bukan penilaian atas kenyataan yang ada pada saat ini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah masukan setelah melihat, menyaksikan bagaimana pemerintah menangani masalah COVID yang menurut kami memang menimbulkan banyak persoalan ya. Penanganan ini yang kita lihat memang menimbulkan kecemasan. Cemas akan semakin banyak yang menjadi korban ya, yang terpapar, bahkan makin banyak yang meninggal. Ya. Jadi apabila kondisi ini terjadi tidak ditangani, maka kami cemas. Ini bisa-bisa kita gagal negara ini melindungi rakyatnya, kan begitu. Pak Karena Beni, negara itu kan tujuannya untuk itu. Ya, menurut Partai Demokrat, langkah-langkah dari pemerintah mana yang harus diperbaiki jangan sampai menjadi negara gagal, failed nation? Apakah pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini menuju ke failed nation atau negara gagal menangani pandemi? Menurut Partai Demokrat? Ya, sebetulnya kita lihat kan ya bagaimana penanganan COVID ini kan sudah setahun. Ya, setahun lebih bahkan ya. Jadi segala hal itu bisa diantisipasi. Bahkan kemarin itu di negara tetangga kita ada COVID dengan varian baru yang sangat ganas itu. Ini kan bisa diantisipasi ya. Bukan masalah yang dadakan. Ini masalah yang bisa diantisipasi. Pemerintah mestinya melakukan antisipasi persiapan lebih matang. Misalnya cobalah tabung gas itu. Masa tabung gas kita dibawa ke India? Masa susah sekali kita mendapatkan tabung gas di sini. Bagaimana kita vaksin misalnya? Bagaimana kepastian vaksin ini, Bung Ngabalin ya? Kalau vaksin yang ada ini dianggap tidak efektif, kenapa kita pakai terus? Ya gantilah. Kemudian juga akses untuk mendapatkan vaksin juga, Bung. Ya, itu juga penting. Kemudian ada prioritas juga, ya, Bung kan tahu ya. Saya selalu ingat kata Bung Karno itu ya, pendekatan ambek paramarta gitu ya. Ada prioritas lah. Prioritas daerah mana yang harus diutamakan. Daerah-daerah yang dianggap penting, strategis untuk kita vaksin lebih dulu, di sana lebih banyak. Jadi supaya rakyat ada kepastian, publik ada kepastian ya. Saya rasa masukan yang kami sampaikan ini penting untuk pemerintah. Bukan berarti kita tidak mendukung. Kita mendukung, tetapi tolong pemerintah memberikan kepastianlah penanganan ini. Sehingga kita tahu, oh bulan sekian sudah selesai. Bulan sekian kita aman. Bulan sekian kita bisa merayakan kemenangan kita perang melawan COVID ini. Jadi nggak seperti begini, nggak jelas sampai kapan ini pemerintah. Berantakan karena nggak ada antisipasi, Pak Ngabalin, kalau dipandang oleh Partai Demokrat. Ya, saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena ini artinya Bang Beni, kemudian Mas Ibas dan Partai Demokrat sebagai komponen bangsa yang turut serta merasakan bagaimana sulitnya dari hari ke hari kita menghadapi masalah ini. Kalau kita bicara vaksin, kan kita tahu bahwa pemerintah itu kan menyusun jadwal pelaksanaan vaksinasi itu kan tidak saja untuk orang dewasa, anak-anak. Pemerintah juga kan mengharapkan kerjasama yang luar biasa dari semua pihak. Tentu mungkin dari pimpinan-pimpinan partai politik, dari Bang Beni, kemudian Mas Ibas, Partai Demokrat, dan seluruh masyarakat.
begitu juga ketika vaksinasi jadwal untuk anak-anak itu kan juga pemerintah juga kami terus menyuarakan agar orang tua juga secara proaktif kemudian membawa anak-anak divaksinasi. Begitu juga dengan ibu hamil ya, yang diperluas, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak-anak 12 tahun, di bawah usia 12 tahun. Semua ini dilakukan tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah upaya dan program pemerintah untuk menyelamatkan nyawa manusia dan seluruh rakyat Indonesia. Vaksin ini kan bukan buatan manusia. Semua berita hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai kebencian, kemudian kedengkian, tidak boleh nurani kita tertutup dengan nilai-nilai kebenaran di masa-masa pandemi ini. Harus dibuka hati, pikiran, tenang, sejuk. Mari kita pikir bareng-bareng, kemudian bersama-sama dengan pemerintah. Karena pandemi ini ya, kita belum tahu kapan berakhir. Tetapi bagi pemerintah atas perintah undang-undang, atas nama negara harus berbuat dengan segala macam cara untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia dan seluruh bangsa kita ini. Itulah sehingga kenapa vaksin dilakukan, kemudian terus kenapa kita juga terus meneriakan agar menghindari kerumunan, kurangi mobilitas dan lain-lain sebagainya dengan selama tanggal 3 sampai dengan 20 Juli ini kenapa juga dihimbau untuk tetap stay di rumah. Selama 3 hari ini kami tidak kemana-mana. Pak Ngabalin, kalau disebut bahwa pemerintah kurang antisipasi padahal sudah ada tahu berita varian baru di India, tapi tidak ada antisipasi hingga akhirnya hasil seperti ini berantakan di mata Partai Demokrat. Ya, kalau tidak antisipasi itu artinya orang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan berbagai regulasi. Lebaran kemarin kita berkali-kali mengingatkan supaya sementara kita bebenah diri dulu untuk tidak mudik dan lain-lain. Kan Bung Beni tahu juga kan masa inkubasinya setelah orang pergi Lebaran kemudian balik habis itu tanggal 20 18 juga mereka pergi. Artinya apa? Halo, artinya apa? Coba jelaskan. Begini, tunggu dulu Pak Beni. Tahan dulu Pak Beni. Halo Pak Beni. Pak Beni dengar dulu. Lebih utamakan rakyat di India daripada rakyat kita sendiri. Itu jelaskan Bung, nggak usah kemana-mana itu. Fokus Bung jelaskan supaya saya membantu Bung supaya beri penjelasan kepada publik, kepada rakyat. Bagaimana tabung oksigen pemerintah mengutamakan rakyat di India. Padahal kita sudah tahu kasus yang serupa kemungkinan akan terjadi di sini. Kan begitu, Bung. Apa akibatnya? Akibatnya kita di sini kesulitan tabung oksigen. Bung, pakai mata, Bung. Bung, jangan hanya tinggal di dalam istana, Bung Ngabalin. Silakan Pak Ngabalin dijawab. Coba, Bung. Jawab, Bung. Enggak benar. Jadi, Bung, ini pernyataan. Pak Beni, kita beri kesempatan Pak Ngabalin ya. Bagaimana? Cindy? Kita berikan kesempatan Pak Ngabalin untuk menjawab. Silakan Pak Ngabalin. Ya, artinya begini. Fokus yang harus dibicarakan terkait dengan masalah antisipasi, kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa makanya tadi kalau kita bicara tentang apa yang dipersiapkan oleh pemerintah, salah satu yang paling terpenting yang harus kita bersama-sama untuk memberikan pencerahan kepada ruang publik, kepada masyarakat itu adalah bagaimana kampanye kita dari tanggal 3 sampai tanggal 20 ini untuk sementara semua regulasi ini sudah disebarkan, sudah disampaikan ke ruang publik. Kalau ini menjadi perhatian kita bersama, Bung, itu artinya bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal setelah tanggal 20. Itu pertama. Yang kedua, kalaulah masih ada orang bercerita dan berteriak tentang kapan pandemi ini akan berakhir dengan varian baru, maka salah satu cara yang paling tepat itu adalah mari kita bersama-sama kemudian melihat masalah ini menjadi masalah kita bersama, kemudian kita sama-sama juga untuk harus bisa memperhatikan berbagai macam regulasi dan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Itu kalimatnya sebetulnya. Bang Ngabalin. Tidak jauh-jauh dari situ. Oke. Ketika kata-kata failed nation dikeluarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat di tengah pandemi COVID-19, tengah diupayakan untuk ditanggulangi, apakah pernyataan ini tepat? Kami akan bahas lepas jeda di Kompas Petang.